Hai guys, welcome back to this channel. Kali ini kita akan membahas sebuah box yang ada di depanku ini, yaitu Huawei Band 6. Oke, sebenarnya ini kita bukan mau unboxing atau apa ya, tapi lebih ke review pemakaian Huawei Band 6 ini kurang lebih sejak pertengahan bulan Juli 2021, Agustus, September, kurang lebih 2 bulanan pemakaian jam ini. Oke, idenya sendiri berawal dari salah satu viewer yang ingin mengetahui gimana sih perbandingan antara Huawei Band 6 ini dengan jam sejenis lainnya seperti misalnya Mi Band 6 seperti itu. Sebenarnya review untuk Huawei Band 6, perbandingan review untuk Huawei Band 6 dengan Mi Band 6 dari Xiaomi itu mungkin kalau kalian searching di YouTube atau di Google udah banyak ya, sudah beberapa yang membuat seperti itu. Tapi kenapa aku mencoba membuat video ini, yaitu aku punya keinginan untuk mereview segala sesuatu dari sudut pandang consumer, nggak cuma menurut pengalaman pribadi sih. Kadang aku susah sekali mencari review-review yang misalnya berdasarkan pengalaman si consumer itu sendiri selama memakai barang tersebut, kayak gitu. Ada sih beberapa, tapi di produk-produk tertentu kadang kita susah menemukannya. Ya, itu mungkin pendapat pribadiku ya. Nah, oleh karena itu kita hari ini akan membahas bagaimana pengalaman menggunakan Huawei Band 6 ini, kayak gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita mulai aja reviewnya ini. Let's check it out. Oke, balik lagi kita. Nah, jadi kenapa sih nggak ngebandingin dengan kayak face to face apa secara berhadap-hadapan ya gitu, antara Mi Band 6 atau Xiaomi Mi Band 6 dengan Huawei Band 6 seperti itu. Seperti yang aku udah jelasin tadi, sebenarnya sudah ada reviewnya sendiri yang ngebikin itu di channel YouTube yang lain. Aku lebih kepada ingin membahas kenapa sih aku membeli jam ini pada awalnya dan pengalaman pribadi selama menggunakan jam ini. So, awalnya aku membeli jam ini karena suatu pengalaman yang mungkin bisa dibilang agak kurang mengenakan, seperti itu. Jadi, kurang lebih di awal bulan Juli saat aku menemani istri untuk bertugas di luar kota, saat akan kembali ke Bali, kita menghadapi suatu kondisi di mana kita berdua nggak bisa langsung pulang, oleh karena waktu itu diberlakukan ppkm darurat ya, kalau nggak salah, belum yang pakai level-level pada saat itu. Jadi pada saat kita harus masuk ke Bali, kita harus menyertakan PCR jika ingin melakukan penerbangan lewat udara, seperti itu. Nah, di luar dugaan, yang mana pada saat itu aku dan istri dengan kondisi yang tidak bergejala, sama sekali nggak ada kepikiran bahwa hasil PCR kita akan positif. Tapi apa daya, ternyata hasil PCR kita berdua itu positif, seperti itu. Nah, singkat cerita, akhirnya kita harus karantina di situ, dimana dengan kondisi kita susah untuk dari segi fasilitas mungkin kita agak kurang pada saat berada di luar kota. Nah, salah satu permasalahan yang muncul adalah bagaimana kita memantau kadar saturasi oksigen atau kadar saturasi O2 dalam darah kita. Karena benar-benar kondisinya unprepare, waktu itu kami berdua tidak membawa alat saturasi yang kebetulan memang basically karena aku tugas di rumah sakit, jadi punya alat tersebut. Jadi cuma karena nggak prepare, jadi alat tersebut nggak kita bawa gitu ya. Nah, berdasarkan pengalaman itu, akhirnya waktu itu kita mikir alat apa sih atau device apa yang bisa kita pergunakan yang nggak cuma sebagai alat saturasi aja, kayak gitu. Jadi pada saat itu kita mutusin untuk mencari alat ya yang bisa kita kayak wearable device gitu deh. Akhirnya jatuh pilihan kepada produk jam tangan smartwatch, seperti itu.
Kebetulan pada saat itu kita sudah pakai smartwatch yang Mi Band keluaran awal, kalau nggak salah Mi Band 3 ya, kalau nggak salah Mi Band 3. Jadi pada saat itu kita sudah pakai Mi Band 3, hanya saja di Mi Band 3 itu fasilitasnya tidak ada mempergunakan tidak ada pengukuran saturasi O2-nya kayak gitu. Nah, akhirnya setelah kita kembali ke Bali, kita berdua akhirnya mutusin untuk nyari jam yang ada pengukuran saturasi O2-nya. Menimbang budget, kelebihan, kekurangan seperti biasalah, value for money-nya seperti itu ya. Jadi supaya manfaatnya dapat, tapi harganya juga nggak membebani kantong kayak gitu. Nah, akhirnya jatuh pada pilihan di Huawei Band 6 dan Mi Band 6 dari Xiaomi kayak gitu. Kenapa in the end akhirnya kita berdua mutusin untuk nyari Huawei Band 6 seperti itu ya? Setelah melihat beberapa review juga dan setelah membaca-baca spesifikasi features dari kedua jam ini, kita ngerasa kok kayaknya lebih masuk, satu, budgetnya lebih masuk ke Huawei Band 6, dua, beberapa fitur yang ada di Band 6 ini atau Huawei Band 6 ini tidak terdapat di Mi Band 6 dari Xiaomi menurut pendapatku ya. Lalu kita bandingkan di atas kertas spesifikasinya. Kenapa akhirnya memilih ini? Satu, pertimbangannya adalah balik lagi yang tadi aku udah bilang, harga. Yang pertama adalah harga. Waktu itu aku beli sepasang jam ini itu di kisaran 1.090.000-an lah ya, jadi hampir 1.100.000, yang mana kalau ininya kita bagi dua itu kurang lebih 500-an kayak gitu ya, harga dari masing-masing jam. Yang mana pada saat itu harga si Mi Band 6 ada di atasnya ini, seperti itu. Itu dari faktor harga. Kemudian dari features, nah seperti itu. Featuresnya dia Huawei Band 6 ini yang pertama kali kita lihat ya secara makro, secara yang bisa langsung kita lihat dengan mata, yaitu ukurannya. Ukuran layarnya lebih besar daripada Huawei Band 6 ini, lebih besar daripada Mi Band 6. Pengalaman kemarin mempergunakan Xiaomi Mi Band 3, layarnya agak kecil kayak gitu. Jadi apakah bermasalah, apakah mengganggu? Enggak sih sebenarnya, tapi dengan layar yang lebih besar ini rasanya lebih nyaman melihat segala sesuatunya. Terus dengan layar yang lebih besar juga data yang ditampilkan bisa lebih banyak daripada sebelumnya seperti itu. Nah, yang lainnya itu apalagi ya? Kita baca langsung di websitenya Huawei ya. Jadi kalau dari segi fitur yang dia tawarkan, fiturnya kurang lebih hampir sama nih antara kedua jam ini. Ada all day yang berdasarkan Huawei-nya sendiri, ada all day saturasi O2 monitoring, kemudian 96 mode olahraga. Yang mana kalau aku nggak salah pada saat aku beli produk Mi Band Huawei Band 6 ini, aku ngecek di Mi Band jumlah modenya itu tidak sebanyak ini, seperti itu. Sisanya kurang lebih sama, masa aktif atau ketahanan baterainya kurang lebih dua-duanya di atas kertas dikatakan 2 minggu. Terus kemudian apa lagi ya? Yang aku rasa yang poin-poin pentingnya sih yang sudah aku sebutin tadi ya, kayak gitu. Nah, sekarang pada saat beli kita dapatnya apa aja sih? Ya, dapatnya ini, satu kotak ini, yang mana di bagian depannya ini ada gambaran jamnya, terus kemudian samping-sampingnya ada barcode aja, terus fiturnya ada di bagian belakang. Oke, seperti itu. Kurang lebih apa yang tadi kusampaikan sudah kusampaikan semua. Oh ya, salah satunya fast charging. Kalau ketahanan water resistance-nya kurang lebih sama, tapi jujur kalau dengan menggunakan Huawei Band 6 ini, satu hal yang aku pribadi agak khawatir ya, dibandingkan dengan Mi Band 6. Kalau Mi Band 6 itu dia bodinya compact kan, nggak ada tombol fisik atau physical buttonnya, nggak ada. Sedangkan di Huawei Band 6 ini ada physical button kecil di sebelah sini yang untuk kita tekan untuk menghidupkan layar, seperti itu. Atau kembali ke menu awal, atau masuk ke menu
dari si jamnya. Kemudian nah itu sih bedanya, jadi agak-agak sedikit khawatir. Harusnya secara di atas kertas dia water resistance-nya sampai 5 ATM water resistant gitu sih dibilang di sini. Terus kemudian selanjutnya kita akan coba lihat dari apa sih paket yang di dalamnya ini. Oh, ini udah aku unboxing ya, cuma nanti aku pengen nunjukin sama kalian apa aja yang ada di dalamnya. Nah, oke. Seperti yang tadi sudah kita tunjukin ya di awal. Tampilan kotaknya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada gambaran Huawei Band 6-nya dengan feature yang dia tonjolkan adalah all days SPO2 monitoring. Terus kemudian full view display dan long battery life gitu. Kemudian sampingnya barcode, ini juga kurang lebih sama. Lalu kemudian ini nih ya, feature-featurenya dia yaitu all day yang tadi sudah kita sebutin. Kemudian AMOLED full frame display, baterai yang tahan lama, kemudian all day heart rate monitoring, terus 96 workout modes, fast charging, scientific sleep tracking, kemudian terus scientific sport algorithm, dan 5 ATM water resistance, kurang lebih kayak gitu. Nah di dalamnya ini kita nggak cuma nunjukin ya, udah di unboxing sih sebelumnya. Oke, tinggal tarik di sini. Jadi lokasi jamnya kemarin ditaruh di sini sesuai dengan arahnya di sini. Di sini ada ini gambar kertas, buku panduan, dan kemudian di sini adalah charger. Tuh. Jadi ya dapatnya cuma ini aja, jam, kemudian charger. Chargernya seperti ini ya, dia magnetik jadi kurang lebih kayak gini. Tampilan chargernya, kabelnya nggak terlalu panjang ya. Terus mungkin bisa dibilang kondisi kabelnya nggak terlalu panjang, ini agak kadang-kadang di kondisi tertentu agak nyulitin untuk ngecas. Buku panduan sama kalau nggak salah ada stiker ya. Wait. Oke, jatuh di belakang deh. Oke, kalau dari dalemannya packagingnya dapatnya apa aja ya udah cuma dapat ini doang kayak gitu. Nah, balik ke jamnya sendiri, bagaimana pengalamanku selama kurang lebih 2 bulan penggunaan jam ini. So far nggak ada kendala, nggak ada masalah yang sangat berarti. Segala fungsinya berjalan sebagaimana mestinya. Fungsi-fungsi yang aku butuhin juga berjalan sebagaimana mestinya. Seperti yang kalian bisa lihat, ini agak sering mati karena aku nyalain ininya ya, apa namanya, screen off-nya agak cepat supaya baterainya nggak cepat habis kayak gitu. Nah ini tadi tampilan pilihan skin jamnya. Pilihan skin jamnya sendiri juga lumayan banyak, dan itu bisa, kalau yang ada sudah terinstall di sini kurang lebih 6 ya kalau aku nggak salah kemarin pada saat awal beli. Tapi itu bisa kamu tambahin lewat HP, kamu bisa download langsung di kayak di galerinya atau App Store untuk si jamnya itu sendiri. Kemudian nah ini pilihannya ada beberapa yang sudah aku install atau memang sudah terinstall di sini. Ada beberapa juga yang aku tambahin baru, kurang lebih seperti itu. Pilihannya banyak banget, yang gratis juga cukup banyak dan yang berbayar juga ada, dan pembayarannya itu dalam rupiah sih ya kayak gitu. Tapi kalau aku pribadi aku rasa dengan yang sudah disediakan saja, yang free-nya aja udah cukup kok, udah cukup keren, udah cukup informatif untuk digunakan kayak gitu. Kalau aku sih lebih suka sama yang ini, karena kalau dari tampilan ini ada tanggal, jam, suhu, kemudian suhu nih kayaknya nggak terdeteksi, harus connect sama internet di HP dulu. Kemudian ini baterainya juga kelihatan di sini berapa stepnya, heart rate, kalori yang dibakar, stress level kayak gitu. Nah, kemudian kalau kita masuk apakah klaimnya sesuai. Nah, apa aja yang ada di menunya? Yang pertama itu ada workout, heart rate, kemudian saturasi O2, activity record, sleep, kemudian stress. Nah, bisa mengukur stres juga, tapi akurasinya aku agak kurang paham ya seberapa akurat, tapi selama pakai jam ini sih katanya nggak stres, amin. Kemudian ada breathing exercise, music ini harus connect ke HP dulu dengan Bluetooth, nanti baru kita bisa ngatur milih lagu, maju mundur, pause atau play kayak gitu. Notifikasi itu pesan, kamu mau notifikasi yang aktif apa aja itu nanti kamu bisa atur dari HP. Kemudian cuaca, stopwatch, timer, torchnya kayak apa ya, kayak gini. Jarang sih pakai torchnya, tapi pada saat yang kondisi-kondisi kita mendadak perlu, sedikit membantu. Kemudian find phone,
setting. Nah, di sini settingnya ada display yang tadi untuk milih tampilan jamnya, vibrasi, getarannya, terus kemudian do not disturb mau diaktifin atau enggak, kemudian workout setting, auto detect workout dia ininya. Jadi kalau kamu sedang melakukan workout apa, nanti dia langsung otomatis mendeteksi kayak gitu. Nah, itu belum pernah aku buktiin sih, belum pernah aku coba gitu. Karena biasanya setiap aku olahraga, eh, aku pilih olahraga yang sesuai seperti itu. Nah, update sistem bisa dilakukan dari sini, tapi kalau nggak salah dia mesti connect ke HP dulu, baru bisa seperti itu. Power off, restart, disconnect, reset. Jangan sampai ketekan. Nah, terus kemudian balik ke halaman utamanya, halaman utama. Kalau kita swipe ke sebelah kiri ya, swipe ke kiri jadinya kayak gini. Ini ada tampilan heart rate kita, yang tertinggi berapa, terendah berapa, istirahat berapa. Dan ini dia terus ngukur ya, selama kita menggunakan jam tangan ini. Kemudian stress level, seperti yang tadi aku bilang, selama pakai kesannya nggak stres. Bluetooth nggak terkoneksi, kemudian music. Ini ada step, kemudian stopwatch ya, aku nggak ngerti, ini belum pernah coba. Exercise, seperti itu. Terus apa lagi? Oke, swipe ke kanan. Oh, sorry. Sama ya. Nah, dari atas ke bawah. Nah, ini shortcut untuk menunya. Kayak gitu. Setting, alarm, do not disturb. Kalau di bawah untuk notifikasi. Gitu. Nah, hal yang aku suka dari selama memakai jam tangan ini atau Huawei Band 6 ini adalah relatif simple untuk dipergunakan. Terus yang agak sedikit ribet menurutku di awal itu adalah pada saat awal kamu ingin mengkoneksikan jamu ini ke HP. Jadi begitu kamu beli, begitu kamu unboxing, begitu kamu aktifkan, dia membutuhkan pairing ke aplikasi yang ada di HP. Aplikasi yang dipakai itu kalau nggak salah namanya Health. Kemudian setelah pairing, dia akan melakukan beberapa prosedur kayak updating. Kamu harus mendaftarkan jam ini melalui aplikasi tersebut. Yang agak riwah waktu itu aku hadapin adalah untuk jadi kan disebutin tuh di kotak kalau dia O2-nya itu all day ya, otomatis dia ngecek. Nah, pada saat kamu unboxing di awal kamu beli itu ternyata nggak otomatis gitu. Tidak langsung bisa secara otomatis mengecek saturasi O2 selama 24 jam nonstop seperti itu. Jadi ada beberapa update yang perlu kamu lakukan. Nah, di sini agak sedikit riweh ya. Tapi kalau kamu ikutin step by stepnya pasti bisa kok. Nah, kayak gini. Kalau kamu tidak mengaktifkan atau tidak mengupdate jam tanganmu dan aplikasi di HP-mu untuk bisa dengan apa namanya updatean terbaru, kamu harus mengukur secara manual seperti itu. Kayak gini nih. Kamu harus mengukur saturasi O2-nya secara manual. Dan yang manual ini agak agak presisinya dia presisi kalau aku bandingkan dengan alat saturasi O2 yang aku punya, yang khusus ya, alat saturasi O2 presisi dia. Cuma kadang-kadang posisi menentukan prestasi. Apa sih coba, jadi posisinya harus benar, jadi harus menghadap seperti ini kayak gitu, menghadap ke atas, harus steady, tidak boleh, ya sebisa mungkin harus stabil tangannya, diam gitu ya, baru dia akan lebih cepat. Kalau enggak dia akan muter seperti tadi nih, kayak ini nih, dia akan muter lama. Nah, ada titik-titik ya, jalan yang di atas ini titik jalan muter. Nah, itu sampai full. Kadang-kadang kalau sampai full belum dapat baca, belum terbaca saturasinya, dia akan stop tanpa hasil. Nah, beda kalau kita sudah mengaktifkan atau mengupdate software, baik software di jam maupun di aplikasi. Dia akan memantau secara nonstop 24 jam. Nah, ini dia contohnya nih yang hijau-hijau ini. Artinya untuk saat ini saturasi O2-nya aku aman, kayak gitu kurang lebih. Terus efek sampingnya apa? Efek sampingnya jadi lebih boros dengan baterai. Sebelum aku mengaktifkan fitur ini, kemarin aku coba ya mendekati hampir, nggak kerasa sih ya, 14 hari baru ngecas lagi kayak gitu. Tapi dengan mengaktifkan fitur ini lebih cepat lah dia. Untuk berapa akhirnya aku belum dapat ngecek, tapi kalau menurutku pribadi ngecas jam ini nggak terlalu mengganggu. Eh, karena dia ada fitur fast chargingnya juga, jadi cepet banget ngecasnya gitu. Jadi nggak terasa pas kita lagi istirahat atau taruh sebentar, cas, dia udah penuh lagi
kayak gitu. Oke. Nah, jadi kesimpulannya adalah kenapa aku memilih jam ini. Satu, yang pertama itu adalah karena budget yang masuk, jadi harganya relatif dibanding kompetitor yang lain dia relatif lebih murah dengan fitur yang sama ya, dengan fitur yang sejenis. Kemudian hmm, tampilan layarnya lebih besar, jadi kayak gini lebih lebih enak untuk dilihat. Terus kemudian fitur saturasi O2-nya kepake banget sama aku, heart rate-nya juga kepake banget sama aku. Terus fitur olahraganya kita harus masuk lewat sini. Fitur olahraga workoutnya ini juga kepake banget. Jadi di awal yang nggak ada itu strength ya, kemarin aku nambahin strength kalau nggak salah. Kemudian outdoor, indoor run, outdoor walk, indoor cycle, full swims juga, skipping. Nah pilihannya banyak banget nih. Dan bisa di custom. Untuk custom ini kamu bisa tambahkan juga lewat lewat smartphone atau HP kamu kayak gitu. Terus makainya juga nyaman. Pertimbangan yang lain juga pada saat beli jam ini kalau aku pribadi ya, spare partnya harus gampang. Jadi dulu aku punya pengalaman beli jamnya keren, salah satu jam kesayangan waktu itu. Tapi begitu tali jamnya putus, ya maklum aku termasuk yang gampang keringetan, jadi olahraga atau aktivitas fisik dikit tuh keringetan. Keringatnya itu jadi cepat ngerusak tali jam ya. Apalagi kayak silikon kayak begini, tergantung kekuatannya atau produksinya. Jadi pada saat itu yang agak sedikit ini bikin kaget adalah begitu kita putus tali jam yang zaman itu, mau belinya harganya relatif mahal. Kalau nggak salah 2 kali beli tali jam sama dengan beli beli jamnya sendiri kayak gitu. Ya gila aja, mending beli jamnya sekalian kan gitu ya. Nah terus pertimbangannya aku adalah memilih ini juga memastikan bahwa aksesoris atau spare partnya itu gampang dicari, terutama tali jam dan variasinya kayak gitu. Pada paket pembelian itu di awal pilihan warna dari tali jamnya itu kalau nggak salah ada warna hitam, kemudian pink muda, hijau, sama ini orange. Ya aku pilih warna orange waktu itu. Terus untuk aksesoris third party-nya dari jam ini cukup mudah kamu dapatkan di e-commerce favoritmu. Kayak gitu tinggal ketik strap atau tali jam untuk Huawei Band 6 kayak gitu. Jadi gampang. Seperti itu. Nah, kurang lebih pembahasan kita mengenai Huawei Band 6 dan pengalamanku selama pakai ini kurang lebih seperti itu ya. Oh ya, satu lagi. Eh, dia belum belum ada GPS di dalamnya, jadi harus connect lewat HP dulu untuk ke GPS-nya. Tapi so far aku nggak terlalu make itu, jadi dengan segini aja, harga segini dengan fasilitas atau fiturnya yang lumayan banyak, itu bagi aku udah cukup. Nah, baterainya sudah mau habis, sekitar tinggal 8%. Ini kurang lebih mungkin masih bisa aku pakai 2-3 hari kali ya. Oke, sekian dulu review tentang penggunaan Huawei Band 6 selama kurang lebih 2 bulan. Hopefully ada manfaat yang bisa kamu ambil dari video ini, atau ada yang apa mungkin kamu lagi pengen cari jam, video ini bisa membantu. Oke, thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di channelku ini. Thank you so much. See ya.